Dengar, Ustaz. Oke, silakan. Alhamdulillah bisa bertanya dengan Ustaz Abdul Somad langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya follower Ustadz yang sering lihat Alhamdulillah. di IG. Kemarin senang sekali waktu lihat Ustadz naik mobil bersama Sami dan Alhamdulillah. Nurdin Azahra. Alhamdulillah. Ustadz, ini pertanyaan saya. eh, Sebenarnya mau nanya ini, misalnya tentang orang tua agak keluar dari tema nih, Ustaz. Ya, Gini Ustaz ya, agak pribadi sebenarnya Ustaz ya. Saya punya orang tua, masih lengkap orang tuanya, yang sudah sepuh gitu. Eh, Kami jauh tapi Ustaz, saya jauh dari orang tua, sementara di sana ada adik laki-laki yang serumah. Terus punya adik juga laki-laki yang jauh juga. Nah, sering sakit. Nah, gimana status saya sebagai perempuan, Ustaz? Ya, karena kadang kan misalnya untuk bisa melihat orang tua harus izin suami. Suami sering bilang anak laki-laki loh yang lebih utama. Itu Ustaz. Gimana mau pencerahan dari Ustaz? Karena saya sedih juga. Tapi mau berangkat sendirian. Gak bisa Ustaz. Untuk gini. Ya, gimana minta pencerahan dari Ustaz? Apa yang mesti saya lakukan dengan kondisi orang tua yang jauh dan sedang sakit-sakitan itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat perang, maka dia sama seperti orang yang berperang. Jadi Utsman bin Affan itu tidak ikut perang karena istrinya sakit, tapi dia tetap dapat pahala perang. Tidak ikut perang dapat pahala perang karena beli kuda, beli tombak, beli baju besi. Tidak bisa memandikan orang tua, tidak bisa menyuap makanan ke mulutnya, tapi kita bisa dapat pahalanya. Bagaimana caranya? Kira-kira berapa membayar jasa orang untuk menjaga ibu? Ibu, saya punya suami, saya punya anak. Kira-kira berapa membayar jasa orang? Musyawarah antar keluarga. Kakak, adik, saya tak bisa hadir karena kewajiban saya. Sorga saya di bawah tapak suami saya. Kira-kira kita iuran berapa ini? 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu. Kita bertiga. Lalu kita bayarkan orang untuk mengganti pampers, untuk memandikan, mewudukkan, mengepel badannya, membuatkan teh hangat, menyuapkan makannya, dipasang CCTV kalau kita khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan karena manusia punya batas kesabaran. Ini yang pertama. Jadi, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara utuh bukan berarti kita meninggalkan juga secara utuh. Kalau tidak bisa 100, jangan tinggalkan 100. 50 laksanakan. Yang kedua, seorang laki-laki mendapatkan anak gadis berusia 25 tahun. Dikandung 9 bulan 10 hari, dikeluarkan ke atas dunia meregang nyawa, disusukan 2 tahun, disekolahkan TK, SD, SMP, SMA, S1, dibelikan baju. Setelah dia gadis, diserahkan bulat-bulat anak gadis ini. Ambillah dia sebagai istri. Itulah namanya mertua. Mertua itu jauh lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua saya sayang ke saya, karena saya anaknya. Saya anaknya. Memang lahir dari perutnya.
Tapi ada orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, tapi dia memberikan anak gadisnya ke kita. Itulah namanya mertua. Maka kita mesti lebih sayang ke dia daripada anak kandungnya. Karena dia lebih sayang ke kita dari ibu kandung kita. Maka kita mesti membalas dia lebih dari anak kandung. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tak bisa membahagiakan mereka karena keterbatasan saya. Maka apa yang bisa saya buat membahagiakan mereka? Mengirimkan gambar cucunya, mengirimkan foto cucunya. Satu hari, satu video, dua video, untuk menyenangkan hatinya. Ketika dia bahagia, ketika dia senang, terbuka pintu-pintu langit, terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai na'udzubillah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datang ujian Allah, sakit. Maka bermusyawarahlah kita. Karena Allah menyuruh wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah. Saya sebagai menantu, ini anak, ini saudara. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Macam menarik rambut di atas tepung. Tepungnya tidak rusak, rambutnya juga bisa ditarik. Karena kalau mau menunjukkan keegoan kita, kita akan berkata, ini istri saya, surgamu sudah beralih, bla 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 bla, dan seterusnya. Islam ini tidak hanya hukum, tapi juga ada akhlak yang lebih tinggi daripada hukum. Kalau pakai rasional, pakai dalil-dalil, ada 1000 dalil. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka meleburlah dalil-dalil itu semua. Mudah-mudahan kita lebih mengedepankan hati, perasaan, sehingga kita bisa berbuat baik pada orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallah. Tapi ini keluar dari konteks pembahasan kita, Ustadz. Ya. Pertanyaan anak, biasanya tuh di kalangan mahasiswa sering terjadi kayak menjoki tugas, Ustadz. Jadi pertanyaan anak, apa hukumnya menjoki dan orang yang menjokikan, yang menggawiakan jokiannya, Ustadz? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyediakan dirinya untuk melakukan tugas makalah, untuk membuatkan skripsi, disertasi, tesis, ujian, lalu kemudian orang yang membayar, maka semuanya masuk dalam sindikat penipuan. Memperbanyak penjahat-penjahat intelektual. Saya menulis tesis saya sendiri. Saya menulis disertasi saya sendiri di tengah kesibukan saya. Saya kosongkan, tidak ada jadwal ceramah. Saya fokus menulis. Karena kalau kita dapat ijazahnya palsu, ijazah palsu bohong ini kita jadikan sebagai tiket untuk bekerja, maka pekerjaannya juga bohong, duitnya juga bohong. Satu bohong akan ditutupi bohong-bohong berikutnya. 100 bohong akan menutupi satu bohong. Satu bohong tutup 2 bohong, 3 bohong, bohong. Dusta, dusta, dusta. Nauzubillah. Jadi cobalah untuk jujur kepada diri sendiri. Jangan pakai joki. Kalau memang itu batas kemampuan kita untuk lulus, ya itulah. Kalau memang itulah nilai kita, ya itulah nilai kita. Jadi tidak usah bohong. Saya berusaha untuk tidak bohong. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, yang saya paham.
Jadi kalau mau memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia, perjokian ini mesti ditindak. Sebagai ustadz saya menjelaskan hukumnya, sebagai penegak hukum, polisi, sebagai pengelola pendidikan, pejabat-pejabat, para rektor, dekan, ketua jurusan harus bersikap tegas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.